Februari 2026 menjadi titik nadir keamanan global. Serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel ke jantung pertahanan Iran bukan sekadar agresi militer. Ini adalah langkah yang dirancang untuk mereposisi perdagangan minyak dunia. Merespons serangan ini, Teheran melancarkan serangan balasan dan menutup Selat Hormuz, jalur nadi bagi perdagangan minyak dunia. Ini menyebabkan pasokan minyak global mendadak terhambat dan menciptakan dampak di pasar Asia juga Eropa. Namun di tengah situasi ini ada pihak yang justru tersenyum karena skenarionya berjalan mulus, yaitu Amerika Serikat. Kenapa? Mari tarik mundur ke Januari 2026. Melalui operasi Absolute Resolve, Amerika Serikat menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Dengan dalih demokratisasi, Washington secara de facto mengambil alih kendali atas negara termasuk 17% cadangan minyak dunia dari Venezuela. Dengan total produksi mencapai 13,6 juta barel per hari, Washington kini memegang dominasi komoditas pasokan minyak bumi dunia. As everyone knows, the oil business in Venezuela has been a bust, a total bust, for a long period of time. They were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Namun apalah artinya jika komoditas tanpa pasar? Agar minyak hasil takeover dari Venezuela memiliki pasar, tentu strategi terbaik adalah mengganggu pesaing utama, Timur Tengah. Ketika serangan militer terhadap Iran membuat Timur Tengah membara, suplai minyak mereka pun terhambat, dan dunia mau tak mau mencari pemasok alternatif. Disinilah Amerika Serikat dengan produk minyak segarnya dari Venezuela bercita-cita menjadi pemasok baru yang dominan. Indonesia pun tersedot menuju pusaran ini. Akibat ketidakstabilan suplai dari Timur Tengah, pemerintah Indonesia mencari pemasok baru. Lewat kesepakatan yang dicapai pada Februari 2026, Indonesia berkomitmen membeli produk energi fosil dari Amerika Serikat senilai 15 miliar dolar demi mengamankan stok dan kebutuhan dalam negeri. Bapak Ibu semua, 15 miliar US dollar yang kita alokasikan untuk membeli BBM di Amerika Serikat bukan berarti kita menambah volume impor. Namun, kita menggeser sebagian volume impor kita dari beberapa negara. Di antaranya, negara dari Asia Tenggara, Middle East, maupun di beberapa negara di Afrika. Sayangnya, upaya menguasai pasar minyak tidak semulus yang direncanakan. Di tengah upaya Amerika merebut 20% pasar minyak jalur Selat Hormuz, Iran masih sangat agresif membalas Amerika dengan melancarkan serangan ke negara penghasil petrodolar Amerika di Timur Tengah. Karena kalau kita lihat dengan Iran yang semakin agresif dan ingin benar-benar, kalau kita lihat mungkin tindakan logisnya dari Iran sendiri adalah dia ingin kalau misalnya hancur ya hancur bareng-bareng gitu. Jadi hancur bareng-bareng ini Amerika Serikat bisa dihancurkan bukan langsung menyerang ke Amerika Serikat, tapi menyerang negara-negara yang mendukung petrodolarnya Amerika Serikat. Peran Amerika dalam menginisiasi konflik di Timur Tengah sebagai upaya menguasai pasar minyak untuk mendanai mesin perang Israel bisa dikatakan zonk. Yang terjadi justru siklus berdarah ketika energi fosil tidak hanya mempunyai peran untuk membuat bumi semakin panas, juga membuat keamanan antar negara ikut memanas. Selama setiap negara di dunia masih bergantung terhadap energi fosil seperti minyak, maka tidak hanya bumi saja yang akan terus memanas, tetapi juga akan banyak nyawa yang dipertaruhkan akibat konflik. Transisi energi tidak hanya sebuah pilihan atau opsi, tapi sebuah keharusan agar setiap negara bisa terbebas dari ketergantungan untuk berkontribusi terhadap rantai konflik global. Yogi Tujuliarto, Muhammad Anwar, Jakarta.